Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di sore ini saya kedatangan Mio GT. Sesuai keluhan dari pemiliknya, saat motor ini dihidupkan dan dipakai tiba-tiba langsung mati total. Tapi saat dihidupkan, motor ini masih dalam keadaan normal. Untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya, dan coba kita hidupkan terlebih dahulu dan kita perhatikan di lampu indikatornya. Di lampu indikator ini kita akan cek apakah timbul kode kerusakan di lampu indikatornya. Sudah berapa detik lampu indikator ini tidak mengeluarkan kode kerusakan, dan kemudian coba kita hidupkan. Seperti itu. Kemudian motor ini juga tidak bisa hidup. Kita kontak beberapa kali untuk menaikkan dari tekanan full pump yang menuju ke injektor. Juga tidak bisa hidup. Untuk pengecekan kita dari awal, kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Sebelum saya membongkaran di bagian dari tekanan full pumpnya, sebelumnya saya akan menjelaskan di bagian tekanan normal dari Yamaha ataupun Honda. Tekanan dari Mio GT ini berada di tekanan 42 PSI. Ketika tekanan itu turun menjadi 20 PSI, motor itu susah hidup, atau di saat RPM atas atau menengah, motor itu langsung brebet. Kemudian akan kita cek terlebih dahulu menggunakan tekanan seperti ini. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu. Jadi kita sudah buka seperti ini. Sebelum kita memvonis di bagian dari injektor ataupun di bagian dari sensor dari mapsnya ini, terutama kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Kita pastikan tekanan full pump ini dalam keadaan normal. Kita akan buka klemnya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan cek di bagian semprotan dari full pumpnya. Kita kunci kontak on. Dan kemudian kita akan ukur di bagian dari tekanan full pumpnya. Tekanan full pumpnya itu berada di 42 PSI. Ketika masih 38, motor ini masih dalam keadaan normal. Dan kemudian kita kunci kontak on. Perhatikan, tekanan masih berada di 42 PSI. Seperti ini. Dan coba kita hidupkan apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Belum hidup juga, dan kita akan cek di bagian dari injektornya. Karena kata pemiliknya, di bagian dari pempes atau saringan full pumpnya ini belum sampai 3 bulan sudah diganti oleh pemiliknya, dan kemudian motor ini kembali brebet seperti ini. Kemungkinan kotoran di bagian dari tangkinya itu atau di bagian dari full pumpnya itu turun menuju ke injektor, maka dari injektor ini akan tersumbat. Seperti itu. Saya ulangi, ketika motor teman-teman mengganti di bagian dari full pump atau dari bagian saringan full pumpnya, pastikan di bagian dari tangkinya ini harus dibersihkan agar di bagian dari kotoran yang ada di tangki ini tidak turun menuju ke injektor. Karena di lubang injektor ini ada 4 lubang yang sangat halus, dan ketika kotoran itu akan turun ke bawah ini,
yang menuju ke injektor, maka injektor akan tersumbat, mengakibatkan motor itu brebet atau susah hidup. Dan kemudian kita akan bersihkan di bagian injektornya, dan kemudian kita hidupkan kembali apakah motor ini bisa normal atau tidak. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya untuk belajaran seputaran otomotif. Seperti ini, coba kita buka klemnya. Injektor pun masih dalam keadaan normal juga, dan kemudian kita akan bersihkan terlebih dahulu dan akan kita masukkan juga oli itu di lubang businya agar kompresi di motor ini bisa bekerja dengan stabil. Jadi jika teman-teman mengalami motornya mati total seperti ini, ada 3 kemungkinan untuk bisa menghidupkan itu motor. Cek di bagian kompresi, pengapian, dan bahan bakar. Kompresi itu apa? Kompresi itu yang dihasilkan dari tenaga mesin, dan kemudian pengapian itu yang dihasilkan dari spool yang menuju ke ECU atau engine control unit yang menstabilkan kelistrikan di motor ini. Dan kemudian bahan bakar itu adalah bahan yang bensin atau yang mengalirkan melalui tekanan full pump yang menuju ke injektor. Jadi seperti itu cara untuk menghidupkan ini motor. Ada 3 versi: pengapian, kompresi, dan bahan bakar. Dan kemudian kita sudah mengecek di bagian bahan bakarnya, tekanan dari bahan bakarnya ini masih dalam keadaan normal, dan di bagian dari injektor pun masih dalam keadaan normal. Dan kompresi akan kita bongkar dan akan kita cek di bagian pengapiannya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, ketika motor itu mau dihidupkan, pastikan terlebih dahulu lampu indikator itu saat dikunci kontak on, lampu indikator itu harus mati terlebih dahulu sebelum menghidupkan mesin. Mengapa seperti itu? Sistem kerjanya seperti ini. Ketika kita kunci kontak on, perhatikan semprotan di sini. Ketika kita kunci kontak on, maka bensin mengalir seperti ini. Seperti itu, maka
ketika kita kunci kontak on, kita pastikan di lampu indikator itu harus mati terlebih dahulu agar tidak terjadi kehausan di bagian dari injektornya. Dan kemudian setelah kita pengecekan di bagian dari injektornya, selanjutnya kita akan cek di bagian dari pengapiannya. Sebelum kita pengecek di bagian pengapiannya, terlebih dahulu akan kita hidupkan perhatikan juga dan dengarkan. Ada suara strum bocor di bagian antara bodinya ini ketika saya mengengkol dari motor ini. Coba kita dengar sama-sama. Ada kebocoran strum. Seperti itu. Di sini kemungkinan permasalahan ini ada kebocoran dari strumnya. Coba kita cek di bagian dari kepala businya. Seperti ini. Kepala businya sudah tercabut. Dan kemudian coba kita pasang kembali. Seperti ini, kepala businya sudah omblak dan pemiliknya sudah menunggu di bagian sana. Jadi pemiliknya sudah menyaksikan permasalahan di motornya ini. Yang kendala itu di permasalahan di bagian dari kepala businya yang sudah omblak seperti ini. Coba kita pasang terlebih dahulu, kita rapatkan. Dan kemudian coba kita hidupkan. Seperti itu, motor ini langsung hidup. Tapi ketika pemiliknya mengeluhkan kepada saya, ketika motor ini dipakai tiba-tiba terkadang tersendat-sendat dan terkadang juga mati, yang diakibatkan dari kepala businya itu yang sudah omblak. Dan kemudian coba kita hidupkan, apakah terjadi brebet atau mati saat kita tarik gas full. Tidak mati. Dan coba kemudian kita keluarkan sedikit businya seperti ini dan kemudian kita hidupkan. Seperti itu. Mati lagi teman-teman, karena di bagian dari kepala businya keluar seperti ini. Jadi seperti itu, ketika teman-teman mengalami motornya mati seperti ini, cek di bagian dari tekanan full pumpnya dan cek di bagian dari injektornya, dan kemudian di bagian dari kompresinya. Cara mengeceknya di engkol. Ketika engkolnya terasa berat, berarti kompresi itu masih dalam keadaan normal. Setelah kita pengecekan terakhir di bagian dari kelistrikannya, terdapat di bagian kepala businya ini yang jadi permasalahan. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.